Akhirnya setelah seminggu aku mulai bisa bahas review Gundala yang full spoiler. Aku memang sengaja nunggu minimal seminggu lah bikin video full spoiler ini. Jadi ada beberapa hal yang menyangkut di pikiranku karena aku udah tulis di sini. Yang pertama, Sancaka ini ternyata sudah pernah disambar petir sejak kecil. Karena dia udah pernah disambar petir itu akhirnya jadi ketakutannya sendiri, dan ketakutannya ini somehow akhirnya menjadi sumber kekuatannya nanti. Dan sebenarnya dari sumber kekuatan petir ini belum dijelaskan secara rinci. Tapi kalau kalian perhatikan ada beberapa adegan di mana waktu ada sambaran-sambaran petir itu ada kayak bisikan-bisikan kayak gitu kan. Ada semacam bisikan-bisikan entah itu datangnya dari mana. Lalu Ibu Sancaka pergi dan menghilang. Ini agak kepikiran juga sih, soalnya si Wulan itu bilang kalau Ibu Sancaka ini sempat pergi ke rumahnya mencari Sancaka, tapi Sancakanya udah nggak ada kan. Tapi masalahnya selama itu dia pergi kemana? Soalnya Sancaka yang menunggu di rumahnya juga lama kan. Dia ini ada di mana? Buat yang baca komik Gundala yang adaptasi dari sambungan dari filmnya, itu disebutkan bahwa Pengkor ini sengaja mencari 12 anak yatim, termasuk dirinya dan Gundala. Dan dia ini sebenarnya penyebab dari anak-anak ini menjadi anak yatim, disebutkan seperti itu. Dan 12 ini disebutkan diramalkan menjadi 12 rasi bintang. Pokoknya banyak banget rahasia-rahasia dan kelanjutan-kelanjutan yang ada di filmnya. Meskipun komiknya ini menjelaskan beberapa hal yang tidak dijelaskan di filmnya, tapi juga sekaligus memberikan rahasia-rahasia baru kepada kita. Ini nantinya gimana. Jadi buat yang tertarik silakan boleh beli komiknya di sini. Linknya nanti akan aku tulis di deskripsi ya. Oh ya, si Wulan juga menyebutkan bahwa setelah ibunya Sancaka mencari Sancaka dan Sancakanya nggak ada, akhirnya ibunya pergi ke Tenggara, dirawat di rumah sakit di sana. Ibunya sakit keras dan akhirnya sekarang menghilang dari rumah sakit, katanya karena dia tidak mau menghabiskan hidupnya di rumah sakit, menghilang. Posisinya ada di Tenggara. Lalu Sancaka juga bertemu dengan Awang, anak kecil yang mencuri perhatian banyak penonton film kemarin, yang diperankan oleh Faris Fajar. Faris Fajar keren banget di sana. Lalu si Awang ini juga meninggalkan Sancaka, pergi menuju Tenggara. Lagi-lagi Tenggara. Tenggara ini sebenarnya sebuah kota fiktif, mungkin sebuah kota fiktif yang selalu disebutkan di film-filmnya Bang Joko Anwar. Masih belum jelas sih kota ini adanya di sebelah mana dan kota ini bentuknya seperti apa. Ada beberapa yang menebak kalau Tenggara ini adalah Tangerang. Tapi menurutku pribadi sih Tenggara ini letaknya juga ada di Jakarta. Tapi di sebelah mana? Jakarta itu kan terbagi menjadi beberapa bagian kan ya. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Nah, Tenggara ini letaknya kan ada di antara timur dan selatan. Jadi menurutku ya di antara sini ini letak dari Tenggara yang dimaksud di film Gundala ini. Kita bahas Gazul aja dulu deh. Ini agak penting soalnya. Jadi plot film kemarin itu kan antara Pengkor dengan Gundala kan, antara Gundala yang ingin menggagalkan rencana Pengkor. Tapi ada tokoh Gazul yang muncul. Gazul ini punya rencananya sendiri dan dia tidak berhubungan dengan rencananya Pengkor, tapi dia menumpang dengan rencananya Pengkor. Seperti Pengkor yang memberi serum amoral. Nah, serum amoral ini botol kacanya ternyata dibuat oleh Gazul menggunakan materi kaca, yang juga materi kaca ini juga yang mengurung Kiwilawuknya ini. Gazul tidak bisa menghancurkan kaca ini, tapi kaca ini bisa dihancurkan oleh seseorang. Nah, seseorang yang dimaksud ini adalah kesatria pilihan, yaitu si Gundala ini. Gazul ini mungkin sudah memprediksi kalau Gundala akan menghancurkan serum amoral yang sedang menjadi rencananya Pengkor. Dan makanya Gazul ini sengaja membuat botol serum amoral ini menggunakan materi kaca yang sama dengan yang mengurung Kiwilawuk. Jadi saat Gundala ini menghancurkan botol serum amoral, semua kaca dengan materi yang sama juga ikut hancurkan, termasuk kaca yang mengurung Kiwilawuk, dan akhirnya Kiwilawuk jadi bebas. Lalu saat ada kerusuhan di pertengahan film kalau nggak salah, itu ada seorang, kemungkinan suruhan Gazul, yang juga mengambil darah dari Gundala ini, yang akhirnya diteteskan ke kepala Kiwilawuk dan akhirnya membuat Kiwilawuk sadar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu Kiwilawuk dan legenda 7 Satria Pelindung Indonesia. Jadi menurut tebakanku ya, Kiwilawuk ini ceritanya akan berbeda dengan yang ada di komik Gundala. Tebakanku si Kiwilawuk ini berasal dari era legenda, jauh sebelum era kerajaan Jawa kuno menurutku. Dan di era legenda ini di komiknya ada 4 kesatria, ada Maza, Godam,
Aquanus dan Sri Asih, iya baru 4, belum ada 7. Saat Gazul ngomong dengan Kiwilawuk setelah dia membangkitkan Kiwilawuk kan, Gazul menyebutkan Inggeng Pratiyuda wis tegeng, musuhmu telah datang. Lalu Kiwilawuk balik bertanya kan, sopo tekah, siapa yang datang? Dan si Gazul menjawab, Gundala. Banyak banget yang bilang ke aku, ini kok aneh banget sih Gazul udah tahu nama Gundala, padahal dia belum ketemu sama sekali, Gundalanya sendiri juga belum bikin nama. Jadi Gundala ini bahasa Jawa juga. Mereka kan di awal di percakapan itu antara Gazul dan Kiwilawuk kan ngobrol pakai bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi ya. Lalu si Gundala ini juga dari bahasa Jawa kuno juga. Jadi artinya itu guru gemuruh atau si petir lah. Artinya itu petir. Jadi waktu ditanya siapa musuh yang datang, Kiwilawuk tanya kayak gitu, si Gazul jawab si petir. Nah si petir ini kemungkinan ada dua tebakanku sih, karena begini loh, si Kiwilawuk ketika tahu kalau sosok Gundala ini telah datang, dia langsung panik gitu kan, siapkan pasukan, kita mulai pertarungan besar. Nah masalahnya kenapa seorang Kiwilawuk aja bisa sampai panik gitu waktu tahu Gundala datang? Ada dua kemungkinan sih, ada dua tebakanku. Yang pertama, kemungkinan besar dulu Kiwilawuk dikurung di situ oleh seseorang yang juga berkekuatan petir, oleh Gundala juga, orang yang disebut sebagai Gundala juga. Itu tebakanku. Tapi kenapa kok dia bisa sampai sepanik itu, sampai siapkan pasukan, kita mulai perang besar? Jadi tebakanku kedua, Gundala ini mungkin adalah sebuah ramalan yang diramalkan pada saat saat dia terkurung itu. Kemungkinan ketika dia dikurung, dikalahkan oleh seseorang, entah siapa. Ketika Kiwilawuk ini dikalahkan oleh seseorang dan dikurung di situ, ada ramalan bahwa ketika dia suatu saat bangkit lagi, akan ada kedatangan seseorang yang disebut sebagai Gundala atau si petir yang akan mengalahkannya. Dan kenapa dia sampai panik, sampai datang nyiapin satu pasukan? Kemungkinan karena ramalan kedatangan Gundala ini juga diikuti oleh ramalan yang lain, yaitu tebakanku sih ada ramalan tentang 7 satria yang akan melindungi Indonesia. Karena 7 satria ini adalah ramalan dari zaman kuno. Benar-benar ada ramalannya, itu diramalkan dari mulai diramalkan oleh Joyoboyo sampai Ronggowarsito. Itu mereka meramalkan kalau suatu saat nanti akan datang 7 ksatria yang akan melindungi Indonesia, yang akan memimpin Indonesia nantinya. Jadi ramalan ini memang benar-benar ada, dan aku sih menebaknya naskah Gundala ini akan mengarah ke sana. Nah lalu 7 ksatria ini siapa aja sih? Nah menurut ramalan Ronggowarsito, 7 ksatria ini disebut sebagai dengan julukan aja ya. Yang pertama adalah Satrio Kinunjoro Murwokuncoro. Yang kedua Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Lalu Satrio Jinumput Sumela Atur, Satrio Lelono Topongrame, Satrio Hamongtuwo, Satrio Boyong Pamukaning Gapuro, dan terakhir Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. 7 ksatria ini namanya menggunakan julukan aja yang sesuai dengan keadaan mereka. Aku masih belum bisa mikir arahnya 7 ksatria ini, arah 7 julukan ini arahnya kemana. Tapi kalau tebakanku sih, kalau dari Satrio Lelono Topongrame, tebakanku itu ke Mandala. Karena julukan ini buat orang yang berkelana dan spiritual. Arah pikiranku langsung ke Mandala, karena Mandala ini kan berkelana dari zaman kapan sampai zaman kapan. Dia juga kekuatannya lebih ke spiritual kan, bukan ke fisik. Lalu kalau aku disuruh memprediksi kira-kira siapa, kalau memang benar arah cerita ini menuju ke ramalan 7 ksatria yang diramal oleh Joyoboyo dan Ronggowarsito, siapa kira-kira 7 ksatria yang akan dikumpulkan untuk melawan Kiwilawuk dan pasukannya? Tebakanku sih yang pertama tentu saja Gundala akan masuk. Lalu tebakanku Mandala tadi ada 2 kan. Lalu selanjutnya Sri Asih, lalu Godam, Tira, Aquanus, dan Maza. Nah, kenapa aku menebak 7 jagoan ini yang akan menjadi 7 ksatria dalam ramalan? Pertama, karena film Gundala sudah dirilis. Lalu rencananya Bumi Langit juga akan merilis film untuk Sri Asih, lalu Mandala, lalu Godam dan Tira. Dari 5 kejagoan ini, film solonya sudah pasti akan dirilis. Lalu bagaimana dengan Aquanus dan Maza? Aquanus dan Maza adalah bagian dari anggota asli pembentuk tim Patriot di komiknya. Jadi ketika tim Patriot ini pertama kali terbentuk di komik klasiknya, anggotanya hanya ada 4, yaitu Gundala, Godam, Aquanus, dan Maza.
hanya mereka berempat saja. Jadi rasanya agak aneh sekali kalau membayangkan tim Patriot tanpa Aquanus dan Maza. Terlebih karena Aquanus sendiri sudah diumumkan akan diperankan oleh Nicholas Saputra. Lalu di film Gundala kemarin, Maza alias Kanigara muncul diperankan oleh Cornelio Sani. Di film Gundala kemarin, Maza alias Kanigara muncul sebagai salah satu dari anak buah Pengkor. Ya, dia yang seorang pelukis itu. Ternyata itu beneran adalah Kanigara alias Maza. Tebakanku, ketujuh jagoan ini pada akhirnya akan dikumpulkan untuk menghadapi Kiwilawuk. Oke guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Tulis komentar kalian juga dong, ayo kita diskusi bareng-bareng soal jagoan-jagoan di bumi langit atau jagoan-jagoan Indonesia yang lainnya. Jangan lupa juga cek video-video kami yang lainnya ya. Oke, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Bye-bye.